Halo, kembali lagi di channel Ronda Sally. Buat kamu yang baru gabung, perkenalkan nama saya Reni. Sekarang saya tinggal di Melbourne, Australia. Di channel ini saya upload video-video tentang work and holiday visa, sekolah di Australia, kerja di Australia, dan kehidupan di Australia pada umumnya. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang 5 hal yang perlu kamu lakukan saat kamu sampai di Australia, terutama untuk pemegang work and holiday visa. Oke, yang pertama, hal yang perlu kamu lakukan setelah kamu sampai di Australia, yaitu membeli nomor handphone atau nomor telepon Australia. Nah, dulu saya beli providernya namanya Amaysim. Nah, Amaysim ini bisa didapatkan di supermarket terdekat seperti Coles dan Woolworth atau Woolies. Waktu itu saya beli cuman $10 dan itu udah termasuk 2 GB internet data. Nah, kenapa saya cuma beli 2 GB? Karena waktu itu di apartemen udah ada wifi. Jadi saya cuma pakai data itu kalau lagi di luar rumah. Nah, ada banyak provider lain yang bisa kalian pilih seperti Optus, Telstra, Vodafone, atau provider lainnya. Kalian bisa research sendiri ya, lebih detail dari provider yang saya sebutkan tadi. Nah, kenapa membeli nomor handphone atau nomor telepon Australia itu penting banget saat pertama datang ke sini? Karena waktu kamu melamar kerjaan, otomatis kamu harus mencantumkan nomor handphone ya untuk dihubungi oleh future employer. Jadi, penting banget untuk membeli nomor Australia. Oke, kemudian yang kedua, kalian harus membuka rekening bank Australia. Ada banyak bank-bank yang kalian bisa pilih. Nah, waktu itu saya pilih NAB karena waktu itu kalau nggak salah nggak perlu bayar bank charge atau bank fee, jadi bisa hemat $5. Tapi sekarang saya pilih Commonwealth atau Combank karena banyak ada ATM di mana-mana, jadi lebih gampang lebih convenience gitu. Terus syarat-syaratnya untuk membuka rekening bank adalah cuman membawa ID yaitu paspor dan juga visa. Kemudian minimal uang yang dideposit cuman $50. Terus kenapa buka rekening bank Australia itu penting? Karena kalau kalian udah keterima kerja, gaji kalian akan ditransfer ke bank rekening kalian dan mereka transfernya semuanya ke bank rekening Australia, nggak ke rekening bank Indonesia ya. Lalu hal yang ketiga yang perlu kalian lakukan saat kalian sampai di Australia adalah mendaftar TFN atau Tax File Number. Ini sama seperti kayak NPWP ya. Ini perlunya untuk pas kalian cari kerjaan. Nah, TFN ini kalian bisa apply sendiri online di ato.gov.au. Nanti saya cantumin linknya di kolom description di bawah ini. Nah, selain TFN, kalian juga harus register atau apply untuk superannuation account. Ini kayak apa ya? Kayak BPJS atau jam sostek gitulah untuk di Indonesia, untuk uang pensiun. Nah, untuk tempat kerja yang bayar super, kalian harus punya nominasi super account. Nah, ada banyak pilihan super account yang kalian bisa daftar. Yang saya pilih adalah Australian Super. Nanti linknya saya cantumin di kolom deskripsi. Kemudian hal yang keempat yang kalian perlu lakukan saat sampai di Australia. Nah, untuk kalian yang mau melamar kerja di hospitality industry, di bar atau di restoran yang sebagai wait staff atau bartender, itu kalian perlu RSA certificate. RSA certificate itu adalah Responsible Service of Alcohol. Nah, RSA certificate ini bisa didapetin online dan biasanya untuk tempat kerja yang membutuhkan staff dan mereka menawarkan alkohol untuk customernya, staffnya biasanya harus memiliki RSA. Nah, kemudian selain RSA certificate, buat kalian yang pengen apply kerjaan di dapur menghandle food, kalian harus apply memiliki food safety certificate atau food handling certificate. Kedua certificate ini bisa di-apply online juga.
Dan kemudian untuk kalian yang tertarik dengan perkopian, nah Melbourne ini terkenal dengan surganya kopi, jadi banyak banget barista dibutuhkan di Melbourne. So buat kalian yang kira-kira pengen kerja sebagai barista, sebaiknya kalian obtain barista school atau barista course. Nah, mendingan belajar bikin kopi atau belajar menjadi barista dilakukan di Indonesia karena lebih murah ya. Tapi kalian bisa juga ambil course di sini di Melbourne. Saya dulu ambil course 2 jam atau 90 menit kalau nggak salah. Cara bikin kopi, cara bikin latte art sedikit. Nah, waktu itu saya bayar $60. Nah, dari sertifikat-sertifikat yang saya sebutin tadi setidaknya sangat berguna untuk kalian saat kalian ngelamar kerja. Karena kebanyakan hospitality industry memerlukan sertifikat yang saya sebutin tadi. Kemudian, hal kelima yang perlu kalian lakukan saat kalian sampai di Australia, terutama untuk memegang work and holiday visa, kalian bisa buka account Airtasker. Nah, Airtasker ini adalah suatu platform di mana orang-orang mencari orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Saya udah pernah sempat upload video tentang gimana cari kerja di Australia, dan di sana saya juga udah ada video tutorial gimana cara kerja Airtasker. Jadi akan sangat berguna kalau kalian punya account Airtasker. Setidaknya dengan Airtasker kalian bisa dapat 1 kerjaan, 2 kerjaan, atau kerjaan in between other jobs, atau pertama sebelum kalian dapat kerjaan yang tetap. Nah, dari 5 hal yang perlu kalian lakukan itu, setelah kalian lakukan semuanya, kalian udah siap untuk mencari pekerjaan. Dimana kalian bisa cari kerjaan di Australia? Nah, kalian bisa cek video saya tentang cara cari kerja di Australia. Oke, semoga video ini berguna buat kalian yang udah siap-siap nih mau datang ke Australia karena border Australia udah mau dibuka. Semoga kalian bisa datang ke sini secepatnya dan bisa menikmati kehidupan di Australia. Oke, makasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share video ini kepada orang yang membutuhkan. Nah, kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalin komen di bawah ini. Saya akan jawab sebisanya, secepatnya. Dan kalian juga bisa DM saya di Instagram @wondersally. Oke, cukup di sini dulu untuk video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.